Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,03% ke angka 6.810. Dan di video ini saya cuma analisa pergerakan saham EMTK dan BMTR yang saat ini mulai berbeda arah. Bagaimana potensi kedua saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BMTR. BMTR jika kita perhatikan satu minggu ini memang terlihat mulai melemah. Setelah sebelumnya sempat naik lumayan tinggi dari sekitar harga 300 sampai menyentuh harga 380. Tapi beberapa hari terakhir mulai terkena koreksi dan hari ini turun 4% lebih ke harga 346. Jadi penurunan ini membuat BMTR saat ini turun mengetes atau menembus support di 350. Walaupun memang belum terkonfirmasi support ini terlewati. Dan di bawahnya sebenarnya masih ada support yang kuat di sekitar 320 dan garis EMA 50 di sekitar 316. Dan di bawah juga masih ada support EMA 150 di harga 302. Jadi secara tren memang sudah mulai terlihat patah tren untuk tren uptrendnya. Tapi selama masih kuat di atas kedua garis EMA minimal BMTR trennya masih akan sideways untuk kedepannya. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang mulai melemah. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 4% lebih juga masih ada distribusi, tapi asing malah terlihat masih terus masuk akumulasi saham BMTR. Jadi apabila teman-teman sudah bersih dapat sekitar harga 300, saat ini belum take profit, menurut saya masih bisa di hold apabila teman-teman mau hold terus selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Tapi apabila ternyata garis EMA 50 juga terlewati, menurut saya paling aman adalah coba take profit saja dulu. Karena apabila harga support di EMA 50 ini terlewati, BMTR berpotensi kembali turun mengetes harga 300. Jadi jangan sampai harga yang teman-teman punya sudah profit karena di hold terus malah akan break BEP. Sehingga teman-teman tidak mendapatkan profit atau malah takutnya turun menembus kode garis EMA dan teman-teman akan loss. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry saham BMTR, menurut saya wait and see dulu. Tunggu menurut saya paling aman di sekitar kedua garis EMA. Apabila pada saat BMTR mendekati kedua garis EMA masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih bisa coba entry. Jadi bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 320. Pada saat mendekati target harga ini apabila terlihat mulai terbentuk candle hijau, menurut saya masih menarik untuk coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek di sekitar 340 sampai 350 untuk target take profitnya. Sekarang kita coba lihat EMTK. Jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini malam masih bisa rebound dari support EMA 50 dan hari ini sempat naik menuju harga 785. Tapi secara tren walaupun EMTK hari ini naik 1% lebih, BMTR secara teknikal lebih oke daripada EMTK. Karena EMTK jika kita lihat saat ini baru mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, tapi masih berada di bawah garis EMA 150 saat ini di sekitar 940. Dan saat ini juga jika kita perhatikan ada satu resisten di harga 800 yang dalam beberapa minggu terakhir ini atau satu bulan terakhir ini masih gagal dicapai EMTK. Jadi dalam satu bulan terakhir ini EMTK trennya masih sideways, tapi itu tren jangka menengah MTK sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Jadi walaupun hari ini satu bergerak naik dan satu bergerak turun, tapi secara teknikal jangka menengah BMTR lebih oke saat ini. Tapi menariknya untuk BMTR lebih oke, tapi EMTK menariknya saat ini mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi yang satu mulai patah garis uptrendnya, mulai melemah, EMTK mulai patah garis downtrendnya dan ada potensi untuk mulai bergerak naik. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak sideways. Tapi jika kita pantau di sini, kenaikan 1% lebih ini malah terlihat sebenarnya masih ada distribusi. Dan asing juga masih distribusi. Jadi MTK saya lihat walaupun hari ini naik, karena masih ada distribusi, satu minggu depan trennya masih akan sideways. Jadi memang masih ada potensi untuk naik mendekati harga 800. Tapi apabila belum terlihat ada akumulasi, saya lihat MTK masih berpotensi minggu depan untuk bergerak di range harga 700 sampai 800. Jadi minggu depan sebenarnya masih akan sulit untuk break resisten ini. Tapi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, menurut saya masih layak untuk di hold selama masih kuat di garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin beli saham EMTK, tetap menurut saya paling aman adalah coba tunggu di sekitar
garis EMA 50 ini di sekitar harga 730 sampai 720 apabila teman-teman pingin entry. Jadi jangan paksakan untuk entry di sekitar harga 800 apabila memang belum terkonfirmasi break. Karena secara tren EMTK saat ini juga masih belum begitu oke trennya. Nah, sekarang kita coba lihat SCMA atau anak usaha dari EMTK. Pergerakannya hampir mirip dengan EMTK. Jadi sama, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, sama-sama mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi untuk SCMA masih kesulitan untuk naik di atas harga 175, dan di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 165. Dan hari ini SCMA masih turun 0,58% ke harga 171. Jadi hari ini SCMA masih mencoba untuk naik di atas harga 175 dan tetap masih gagal break. Bisa kita perhatikan beberapa kali dalam 1 minggu terakhir ini mencoba untuk naik dari 175, SCMA masih gagal break. Dan garis MACD saat ini juga terlihat mulai bergerak sideways. Dan SCMA juga bisa kita lihat pada penurunan hari ini masih ada distribusi, asing juga 1 minggu terakhir ini masih distribusi. Jadi sama untuk SCMA saya lihat pergerakannya hampir mirip dengan EMTK, minggu depan juga masih berpotensi untuk sideways. Dengan range harga masih bisa di sekitar 160 sampai 175 atau sampai 180. Jadi saat ini apabila mau entry juga menurut saya wait and see dulu, dan paling aman adalah tetap tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Atau memang bisa buy on breakout apabila minggu depan ternyata SCMA berhasil naik di atas 175 dengan target jangka pendek di 180 sampai garis EMA 150 di sekitar 188 untuk target take profit. Karena selama masih gagal break garis EMA 150, SCMA secara tren masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih belum begitu bagus trennya. Sedangkan untuk MNCN jika kita perhatikan bisa kita lihat di sini beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150, MNCN selalu gagal break. Jadi walaupun sempat naik di atas garis EMA 150 dan menyentuh resisten berikutnya di harga 700, tapi tetap saja garis EMA 150 di harga 685 belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan, selalu saya jelaskan apabila berhasil break garis EMA 50 bisa di hold karena secara tren akan mulai membaik, tapi setiap kali belum terkonfirmasi break garis EMA 150 tetap belum bisa kita konfirmasi uptrend dan masih ada potensi untuk malah berbalik arah dan turun kembali. Dan untuk MNCN juga salah satu contoh yang bagus, setelah berhasil break garis EMA 50 mencoba untuk break garis EMA 140 gagal break, turun kembali mengatas garis EMA 50 bisa kita lihat masih bisa bertanda rebound, kembali naik mengatas garis EMA 150 sampai harga 700, ternyata tetap masih gagal break dan saat ini kembali turun mengatas garis EMA 50 di harga 655. Dan bisa kita lihat di sini asing masih terus distribusi dan penurunan hari ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar untuk MNCN. Ini yang MNCN harus hati-hati apabila 1 minggu ke depan terkonfirmasi support EMA 50 terlewati, MNCN berpotensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Jadi ada potensi apabila break garis EMA 50, MNCN untuk kembali turun menuju support berikutnya di sekitar 630. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 600 dan saat ini masih hold, Musa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan MNCN atau 1 minggu ini atau besok MNCN terkonfirmasi turun di bawah support EMA 50. Jadi saat ini memang masih bertahan, selama masih kuat masih bisa di hold. Tinggal kita harus pantau terus apabila ternyata terlewati, apalagi terlihat saat ini masih terus ada distribusi sehingga potensi untuk turun juga masih besar untuk MNCN ini. Jadi tetap harus waspada apabila terlewati, sebaiknya jangan entry karena secara tren MNCN berpotensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.